Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita menjumpai kata nepotisme. Nepotisme yang sekarang ramai dibicarakan di hampir seluruh kedai-kedai kopi, ya, di warung-warung, di pojok-pojok kampung. Semua orang berbicara tentang nepotisme, termasuk juga di kalangan ulama. Nanti kita akan lihat bagaimana Islam memandang nepotisme itu. Saya akan mulai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang menyebutnya KBBI. Apa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti nepotisme itu? Nepotisme adalah sikap atau perilaku, Pak. Sikap atau perilaku yang mengutamakan secara berlebihan, ya, mengutamakan atau memprioritaskan secara berlebihan, ya, kepada karib kerabat, sanak keluarga untuk menduduki jabatan atau pangkat di lingkungan pemerintahan. Itu definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Jadi mengutamakan secara berlebihan, itu dipegang. Mengutamakan secara berlebihan kepada karib kerabat, sanak saudara, untuk menduduki jabatan atau pangkat dalam lingkungan pemerintah. Nepotisme berasal dari kata nephew, bahasa Inggris, ya. Artinya apa? Keponakan. Ya, keponakan. Jadi bagaimana memanfaatkan atau menjadikan keponakan untuk menduduki jabatan penting. Sementara dia tidak memiliki kapasitas. Artinya diberikan secara berlebihan. Kalau kepada keponakan saja sudah disebut sebagai nepotisme, bagaimana kalau misalnya menjadikan istri kita, anak kita, adik kita, kakak kita, yang hubungan relasi keluarganya jauh lebih dekat. Dulu Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Datang kepada Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim hadis ini, dan diceritakan oleh Abu Dzar sendiri, si pelaku. Kata beliau, dakhaltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ala tastamiluni, ya Rasulullah, bisakah engkau berikan kepadaku satu jabatan di pemerintahan Rasulullah SAW, tentu saja kan, ya. Lalu kata Abu Dzar, fawadha'a yadayhi baina khatifai mankibaya. Lalu Rasul menepuk punggung kita, sekarang anak kita, ya, atau teman, punggungnya tuh tepuk-tepuk. Rasul lakukan itu kepada Abu Dzar, orang tua Abu Dzar, tepuk-tepuk. Lalu berkata, ya Abu Dzar, innaka dhaifun fa innaha amanatun wa innaha khizyun wa nadamatun yaumal qiyamah illa man akhazaha bihaqqiha wa azalladhi alaihi fiha. Maka di Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ditepuk pundaknya berkata, ya Abu Dzar, sebenarnya kamu tidak mampu, Zar. Kamu tidak mampu, tidak punya kemampuan, lemah. Nah, itu lemah. Kamu ini lemah ilmu pemerintahan maksudnya. Kamu ini lemah pengalaman, ya, pengalaman pemerintahan. Kamu ini lemah di dalam manajemen, di dalam mengurus pemerintahan. Innaka dhaifun ya Abu Dzar, kamu ini sangat lemah, kecuali keimanan.
Karena Abu Hurairah sahabat yang juga dijamin masuk surga. Tapi yang lainnya dianggap oleh Rasulullah, innaka dhaifun ya Abu Dzar, kamu ini sangat lemah. Fa innaha amanatun, karena jabatan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada konstituen, ya, rakyat, masyarakat, umat, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabannya, ya, berat Pak memegang amanah nih. Wa innaha khizyun wa nadamatun yaumil qiyamah, bahkan nanti kamu akan sengsara Abu Dzar dan menyesal pada hari kiamat nanti. Sengsara nantinya tuh, dan menyesal pada hari kiamat nanti. Illa, kecuali, ya, kecuali orang yang diberikan jabatan itu memang dia berhak untuk mendapatkannya. Hak di sana pantas, layak, cocok, proper. Apa proper itu? Tepat, ya. Maka dia boleh. Bahkan harus bilang wa zalladzi alaihi fiha, bahkan nanti kamu akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jabatan itu tepat, cocok, pas, proper. Ya. Tapi kalau misalnya enggak, itu yang dimaksudkan adalah nepotisme. Ya. Imam Hakim melengkapi hadis tadi dengan sebuah ucapan. Kata dia, Rasul berkata, masih ucapan Nabi Muhammad SAW, mauliya min amril muslimina syai'an, ya, fa'amiro alaihim ahadan mahabatan fa'alaihi laknatullah. Barang siapa saja yang menyerahkan urusan umat Islam, urusan kepemimpinan, ya, urusan amanah, jabatan, ya, urusan umat Islam ini maksudnya tugas-tugas pemerintahan, ya, yang mengatur rakyat ini, kepada seseorang yang ada kedekatan kerabat. Ya. Kedekatan kerabat itu, mahabbatan itu yang disenangi, yang dicintai, yang disayangi, yang merasa dekat. Mahabbatan fa'alaihi laknatullah, maka dia akan mendapatkan laknat. Dari siapa? Dari Allah. Nih yang milih orang, nih yang nunjuk orang kerabat nih, dia dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Wong dia nggak pantas ditunjuk, maka Rasulullah fa'alaihi laknatullah, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri Pak. Kepemimpinan perkara besar Pak, bukan ini perkara imamah, ya, kepemimpinan. Dia beda dengan ibadah-ibadah seperti silaturahmi, ya, atau makan-makan. Nah, beda. Ini perkara besar, menyangkut keberlangsungan kepemimpinan. Bayangkan kalau Islam itu kepemimpinannya, khalifah itu diberikan kepada orang sembarangan, nggak sampai hari ini kepada kita nih Pak ilmu, nggak akan sampai. Tapi karena Islam membimbing untuk menyerahkan kepemimpinan itu kepada orang yang tepat, sampailah ajaran Islam itu kepada kita hari ini. Quran sampai ke kampung kita, ilmu sampai ke kampung kita, karena memang diberikan tugas-tugas itu kepada orang yang tepat. Dalam hadis lain, ada namanya Abu Musa al-Asy'ari. Kata beliau, hadis ini riwayat Imam Muslim Pak. Kata Abu Musa, dakhaltu ila Nabi SAW ma'rujulan min ami. Suatu hari, kata Abu Musa, Nabi juga berjumpa dengan, mengajak keponakannya ini, dua orang keponakan, ketemu Rasulullah SAW. Lalu keponakan ini ngomong, ya Rasulullah, ala tastamiluna, atau ya Rasulullah amirna, ya, min ba'di ma walakallahu, ya Rasulullah, berikan kami jabatan, tugas, ya, kepada kami ini berdua keponakan Abu Musa ini, tugas yang Allah tugaskan kepadamu. Nabi Muhammad kan punya tugas banyak dari Allah. Allah nyuruh Nabi Muhammad melaksanakan berbagai macam aturan.
Nah, keponakan Abu Muslim minta jabatan tugas yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sebagian saja kepada kami. Nah, apa jawaban Rasulullah SAW? Fa wallahi, demi Allah. Hal itu juga Rasul jawab. La nuwalli ya min amril muslimin ahadan sa'alahu ya. Demi Allah, saya tidak akan memberikan jabatan tugas kenegaraan pemerintahan ini kepada orang yang meminta, wala ahadan ahrasu alaihi, dan kepada orang yang berambisi untuk mendapatkan jabatan itu dengan segala cara, dengan menghalalkan segala cara. Rasul bersumpah tidak akan pernah memberikan kepada orang yang meminta jabatan dan berambisi dengan segala cara untuk mendapatkan jabatan. Islam nih Pak, kita nih diajari oleh Allah supaya adil. Nanti Bapak buka surat An-Nisa ayat 135. Surat An-Nisa ayat 135, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti ya wa syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sayang kepada kita. Allah ini sangat sayang kepada orang yang beriman. Kita ini termasuk orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Memanggil kepada orang beriman itu, kunu qawwamina bil qisti. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Keadilan. Dan jadilah kalian menjadi saksi karena Allah. Kita disuruh menegakkan kebenaran nih Pak. Keadilan, ya, keadilan kita disuruh. Ya. Supaya adil, kalau kita jadi pemimpin, adillah. Ada banyak orang-orang pintar, ada banyak orang-orang hebat, ada banyak orang-orang jago, ya. Pengetahuannya, pengalamannya, kompetensinya, propernya banyak. Dari 240 hampir 300 juta, banyak. Kita disuruh adil oleh Allah tuh kalau kita ingin disebut sebagai orang yang beriman. Dan tidak boleh tuh kita tidak adil, lawannya kita tidak boleh tidak adil. Termasuk kata Allah ini, walau kana ala anfusikum, sekalipun kepada dirimu sendiri harus adil. Atau kepada bapak ibumu, kedua orang tuamu juga harus adil. Wal aqrabin, atau kepada adik kakakmu, ya, saudaramu, keponakanmu, kerabatmu juga harus adil. Allah, Dia Maha tahu, Pak. Kalau kita melanggar ayat ini, artinya ada kekeliruan. Bahkan kita disebut sebagai orang yang tidak beriman, menyerahkan jabatan kepada orang yang tidak tepat, artinya tidak adil. Apa tidak adilnya? Mendzalimi yang lain, yang pantas, yang layak, artinya mereka dizalimi. Kalau kita misalnya selaku pemimpin tidak berlaku adil, ya, menunjuk seseorang sementara ada yang pantas tuh, maka kita disebut khianat. Dalam hadis lain Rasul berkata, man istamala rajulan, ya, ala asobatin fa indahu wa huwa rajulun yaradallahu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Maka hadis Muslim. Barang siapa memilih menistakmala rojulan, barang siapa memilih seseorang, ya, untuk dijadikan menduduki jabatan, pejabat, pemimpin atau apa saja, ya. Mungkin kalau di kita ada pilihan gitu ya, ada apa namanya istilahnya, election, ya, pemilihan umum misalnya. Memilih orang yang tidak tepat tadi, sementara ada orang yang tepat, fiha huwa yaradallahu, ada orang yang mendapatkan ridha Allah karena pantas tuh
Dan kita tidak memilihnya, Pak. Membiarkan itu. Apa Rasul bilang? Kata Rasul bilang, faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Sebenarnya dia telah berkhianat kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang yang beriman. Nauzubillah. Jadi pesan saya, hadis yang saya bacakan, ayat yang saya bukakan itu merupakan referensi, ya, referensi untuk mengaruhi kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan itu semuanya tuntunan Islam. Bayangkan, Pak, betapa hebat Islam, ya, telah menuntun kita sejak awal. Potensi-potensi yang terjadi sudah Allah persiapkan kalau kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, maka akan selamat. Tapi jika sebaliknya, akan timbul adalah kesengsaraan bagi masyarakat, bagi kita semua. Bukan hanya di dunia, di akhirat juga lebih hebat lagi. Oleh karena itu, ya, mari kita sama-sama meminta petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar pertama, pemilihan ini berlangsung dengan lancar dan sukses setelah selamat. Yang kedua, berhasil memilih orang-orang yang proper, yang pantas, yang tepat. Yang ketiga, mereka semua yang diberikan amanah itu melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, dengan bersungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat terwujud. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.